Salve, selamat malam Bapak dan sahabat-sahabat Katolik dimanapun berada. Pada hari ini saya Era Kanaya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai 4 poin tentang konsep ajaran Arianisme dan Netorarisme. Poin yang pertama menurut Cameron and Hart pada 1999. Arianisme adalah ajaran kristologi yang muncul pada awal abad keempat yang diajukan oleh Arius, seorang presbiter dari Alexandrian dari Mesir. Ajaran ini dianggap sebagai bid'ah oleh Gereja Katolik karena bertentangan dengan doktrin Trinitas dan keilahian Yesus Kristus. Nah, tokoh pelopor dari Arianisme sendiri adalah Arius, yang dimana pada 256 sampai 336 Masehi adalah seorang imam di Alexandria yang mendapatkan pendidikan teologi di Antioquia. Ia mengembangkan ajaran ini sebagai bentuk rasionalisasi terhadap misteri Trinitas dan hubungan antara Allah Bapa dan Putra atau Yesus Kristus. Karya teologisnya termasuk Thalia menjadi dasar penyebaran ajarannya. Nah, konsep dari ajaran Arianisme ini memiliki beberapa poin utama yang menentang ajaran resmi gereja. Yang pertama itu Kristus sebagai ciptaan. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan Allah Bapa, bukan Allah itu sendiri. Ia berpendapat bahwa Allah itu ketika Yesus tidak ada, sehingga Yesus tidak kekal seperti Allah Bapa. Ketidaksetaraan dengan Bapa. Itu konsep kedua dari menurut Arius. Allah Bapa lebih tinggi dan mulia daripada Kristus. Kristus dianggap subordinasi dari Allah Bapa yang bertentangan dengan doktrin Trinitas yang menyatakan kesetaraan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga itu penolakan homoousios, yang dimana Arius menolak istilah homoousios atau dengan sehakikat yang digunakan untuk mengabarkan hubungan antara Bapa dan Putra dalam Konsili Nicea. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa Putra adalah Neteorisios, berbeda hakikat. Yang keempat itu ada Putra tidak kekal, di mana Arianisme ini menyatakan bahwa Putra Allah memiliki awal keberadaan yang diciptakan dari ketiadaan. Oleh karena itu, Putra tidak sama kekal dengan Bapa. Yang kelima itu ada Yesus sebagai makhluk sempurna. Kristus dipandang sebagai makhluk paling sempurna di dunia material yang diadopsi oleh Allah sebagai anaknya, tetapi tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Sedangkan dari kontroversi dan penolakan gereja tentang ajaran Arius memicu kontroversi besar dalam gereja awal. Pada tahun 325 Masehi, Konsili Nicea diadakan untuk menyelesaikan perdebatan ini. Konsili tersebut menghasilkan pengakuan iman Nicea yang menegaskan bahwa anak adalah sehakikat dengan Bapa. Penolakan semua ajaran Arius sebagai bid'ah. Arius dikucilkan dari gereja, meskipun pengaruh ajarannya tetap bertahan di beberapa wilayah selama berabad-abad. Arianisme mengajarkan pengajaran penting dalam sejarah gereja mengenai upaya mempertahankan ortodoksi imam terhadap tentang teologis yang kompleks. Poin yang kedua menurut Meyendorff pada tahun 2024, Netorialisme adalah doktrin kristologi yang diajukan oleh Nestorius atau Patrick Konsili Vatikanopel pada awal abad ke-5
Ajaran ini menekankan perbedaan antara kodrat ilahi dan kodrat manusia dari Yesus Kristus, yang dianggap sebagai dua pribadi terpisah, bukan satu pribadi yang menunggal. Beberapa sumber yang terdapat dalam ajaran agama Katolik. Yang pertama itu ada tokoh pelopor dari naturalisme, yang dimana ada Nestorius pada abad 386 sampai 451 adalah seseorang teologi yang terlahir dari Antioquia dan kemudian menjabat sebagai Patrik Konsili Vatikanopel dari tahun 428 hingga 431 Masehi. Ia dikenal karena pandangannya yang kontroversial mengenai hubungan antara Yesus Kristus dan Allah Bapa. Nestorius berpendapat bahwa aspek manusiawi dan ilahi dari Kristus adalah terpisah, sehingga ia menolak penggunaan gelar Theotokos atau Bunda Allah untuk Maria, lebih memilih istilah Christokos, Bunda Kristus, untuk menekankan kemanusiaan Yesus. Ajaran naturalisme dapat diringkas dalam beberapa poin kunci. Yang pertama itu ada dua pribadi dalam Kristus. Naturalisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus terdiri dari dua pribadi yang berbeda, satu sebagai manusia dan satu sebagai ilahi atau logos. Ia berarti bahwa sifat-sifat manusia dan ilahi tidak bersatu secara substansial. Penolakan terhadap gelar Theotokos atau Nestorius menolak gelar Neotokos untuk Maria, berargumen bahwa Maria hanya melahirkan aspek manusiawi Yesus dan bukan aspek ilahinya. Ia lebih memilih istilah Kristologos untuk menggambarkan perannya sebagai ibu dari Kristus. Pandangan tentang penderitaan, ajaran ini menyatakan bahwa Allah tidak dapat menderita, sehingga hanya bagian manusia dari Yesus yang mengalami penderitaan di salib, sedangkan bagian ilahinya tetap tidak tersentuh oleh penderitaan tersebut. Kritik terhadap ajaran ortodoks, Nestorius dituduh membagi Kristus menjadi dua pribadi terpisah yang bertentangan dengan ajaran gereja yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat ilahi dan manusia yang bersatu secara sempurna. Kontroversi dan penolakan gereja. Ajaran naturalisme memicu kontroversi yang besar dalam gereja awal. Pada awal tahun 431 Masehi, Konsili Efesus diadakan untuk membahas ajaran ini. Konsili tersebut mengutuk ajaran naturalisme dan menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos, serta menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang bersatu tanpa perpisahan. Akibatnya, naturalisme dikucilkan dari gereja dan ajarannya menjadi dasar bagi skisma naturalisme yang memisahkan gereja Timur Asria dari gereja Byzantium. Poin yang ketiga itu ada tokoh-tokoh yang membela iman Kristiani menurut Vatikan pada tahun 2018. Arianisme adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Athanasius dari Alexandria pada tahun 269 sampai 373. Peran Athanasius adalah salah satu penentang utama Arianisme. Ia adalah uskup Alexandria yang berjuang keras untuk mempertahankan ajaran Trinitas dan yang ortodoks. Konsep ajarannya, Athanasius menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan sehakikat dengan Allah Bapa. Ia berpendapat bahwa jika Kristus bukan Allah sejati,
maka keselamatan manusia tidak mungkin terjadi, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Yang kedua itu ada Hilarius dari Poitiers pada 310 sampai 367. Peran Hilarius adalah seorang uskup dan teologi dari Gaul sekarang atau Prancis, yang juga menentang Arianisme. Ia dikenal karena karyanya yang mendalam tentang Trinitas. Konsep ajaran Hilarius menekankan pentingnya memahami kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Trinitas. Ia berpendapat bahwa ajaran Arianisme merusak esensi iman Kristen dengan mengurangi keilahian Kristus. Yang ketiga itu ada Basilius dari Kaisarea pada 330 sampai 339. Peran Basilius adalah salah satu dari bapa-bapa Kapkodia yang memainkan peran penting dalam merumuskan doktrin Trinitas. Ia adalah seorang uskup dan teologi yang sangat berpengaruh dalam konsep ajaran. Basilius menekankan kesetaraan dan kebersatuan esensi dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia berpendapat bahwa ketiga pribadi Trinitas adalah satu Allah yang memiliki satu hakikat ilahi. Poin yang keempat ada Gregorius dari Nisia pada 335 sampai 395. Peran Gregorius, saudara dari Basilius, juga seorang bapa Kapadokia yang berkontribusi besar dalam pengembangan doktrin Trinitas. Konsep ajaran menurut Gregorius menggunakan filsafat Neoplatonisme untuk menjelaskan misteri Trinitas. Ia menekankan bahwa Allah adalah satu esensi yang tak terbatas, yang terwujud dalam tiga pribadi yang berbeda. Poin yang kelima itu ada Gregorius dari Nazaretus pada abad ke-329 sampai 390. Peran dari Gregorius, sahabat Basilius, adalah seorang teologi dan uskup yang juga berperan penting dalam mempertahankan doktrin Trinitas. Konsep ajaran Gregorius menekankan pentingnya memahami Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Ia berpendapat bahwa ajaran Arianisme merusak inkarnasi Kristus dengan mengurangi keilahiannya. Poin keempat ada konsili untuk Arianisme. Adapun menurut para ahli, konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk kontoner ajaran Arianisme dan Neoteralisme yaitu sebagai berikut. Menurut Scott pada 1867, Konsili Nicea pada 325 Masehi. Pelaksanaan konsili ini diadakan pada tahun 325 Masehi. Pada kepemimpinannya, konsili ini diadakan pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus I. Atau yang pertama, inti pokok ajaran menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari terang, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa. Mengutuk ajaran Arianisme yang menyatakan bahwa Kristus adalah ciptaan dan tidak sehakikat dengan Bapa. Menyusun pengakuan iman Nicea yang menjadi dasar bagi doktrin Trinitas dalam kekristenan. Yang kedua itu ada Konsili Konstantinopel yang pertama pada abad 381 Masehi. Pelaksananya konsili ini diadakan pada tahun 381 Masehi. Masa kepemimpinannya, konsili ini diadakan pada masa kepemerintahan Kaisar Theodosius
Pertama, inti pokok dari ajaran ini mengembangkan pengakuan iman Nicea dengan menambahkan klausa tentang Roh Kudus, menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa dan yang berasal dari Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, mengutuk ajaran yang menolak keilahian Roh Kudus, menegaskan kembali ajaran Trinitas yang ortodoks. Sekian dari pengertian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Katolik dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih.